Kalau bermain atau nonton mau? Mau. Kalau gitu kita bermain sambil nonton, sambil belajar. Pasti mau deh. Boleh. Pintu teater Kilik telah dibuka. Dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Simsalabim, Kilik-Kilik, jadi apa? Kilik Indonesia, Klub Ilmuwan Cilik Indonesia, didukung oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, FMIPA UI, beserta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo, FMIPA UNG, bersama-sama mempersembahkan ilmu alam ada di sekitar kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Duduk yang manis ya. Kilik 8, belajar beragam bentuk sambil berhitung dan menggambar. Nah, sekarang kita belajar bentuk-bentuk ya. Belajar. Nggak mau. Ini gampang kok. Beneran. Coba deh keluar dulu. Ayo keluar. Udah. Oke. Nah, lihat nih, ini bujur sangkar. Kotak. Iya, betul, kotak. Ada 1, ada 4 biasanya kotaknya. 2, 3, 4. Nah, dan dia ukurannya itu sama. Sisi-sisinya. Kalau ini segi 3. Karena sisinya ada 3. 1, 2, 3. Gampang ya? Kalau ini Kayak layangan. iya, bentuk layangan atau layangan. Nah, lihat nih Adek, lihat nih. Ada layangannya. Bisa main. Wah, seneng ya main-main ya. Kalau ini segi panjang. Iya, yang atasnya lebih panjang daripada yang sampingnya. Kita ulangin ya. Ini ada bujur sangkar, segitiga, persegi panjang. Oke, tahu kan Simba sama ini? Layangan. Iya, layangan. Adiknya pintar. Udah pintar banget. Yeay. Kalau yang ini ada bulat besar, ada bulat kecil. Bulat seperti apa tuh? Oke, tanda O atau bulat. Atau biasanya dipakai oke. Nah, kalau ini segi berapa? Segi 5. Karena sisinya coba 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya segi 5. Iya, karena sisinya ada 5. Kalau ini jajaran genjang. Kayak persegi panjang. Beda, persegi panjang sama jajaran genjang itu bedanya di samping pendeknya itu. Satu miring. Betul. Nah, Adek tahu cara buat persegi panjang? Lihat nih ya. Ini tinggal yang panjangnya, sisi pendeknya itu digeser ke kanan atau geser ke kiri. Jajaran genjang. Jajaran genjang nih, lihat nih. Jajaran genjang yang miring berarti. Miring sisinya. Betul. Nah, gampang ya? Gampang. Dicoba lagi yuk, sekali lagi kita lihat. Nih, persegi panjang ditarik ke kanan, jadi jajaran genjang. Ini gambar bulat. Yang Jajaran ini genjang. jajaran genjang. Ini Segi 5. segi 5. Wah, udah pintar sekali. Tuh gampang kan, Dek? Hore. Nah, Ini apa? segi 6. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Iya, betul. Segi 6 jadinya. Berarti segi 6. Segi 6. Kalau yang ini oval atau elips. Caranya dari yang bulat dipencet. Jadi gepeng. Iya, gepeng jadi elips gitu. Jadi elips itu adalah bulat yang digepengin. Lo lihat kan? Sama kan jadinya? Sama.
Iya, betul banget. Nah, kita ulangin ya. Ini adalah Kotak. kotak, kemudian ini segitiga, Segitiga. kemudian apalagi ya? Persegi Segi panjang. panjang. Kemudian Layangan. iya, bentuk layangan atau layang-layang. Ini bulat. Iya, betul. Mau bulat kecil, mau bulat gede tetap bulat. Oval. Oval atau elips. Ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sebelah sampingnya jajaran Jajaran genjang. genjang. Paling akhir Segi 5. segi 5. Tuh, gampang kan cara belajarnya? Iya. Asik ya. Iya. Kita nanti tanya ke kakak Kilik, itu bentuk-bentuk itu gunanya buat apa? Terus nanti Adik pengen hitung luas, pengen hitung keliling, itu apa? Nah, nanti akan diajarin. Adik mau tahu kan? Iya. Oke deh. Kita panggil ya kakak Kilik ya. Oke. Gimana? Pakai kata-kata ajaib? Simsalabim, Kilik-kilik jadi apa? Bagikan untuk adik TK yang ini ya. Untuk adik-adik SD kelas 1 sampai 3 itu ada 3 bentuk. Pertama yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Oke, 3 ya. Tolong dibagikan saja, mana saja. Pokoknya kelas SD kelas 1 3 itu adalah 3 bentuk ini. Kemudian SD 4 6, tolong kakak-kakaknya bisa dibagikan salah satu bentuk bulat, apakah bulatnya yang warna ini, warna kuning, atau bulatannya itu adalah logo Kilik. Akan ada satu lagi bentuk segi 5. Jadi segi 5-nya semuanya dapat. Sedangkan yang SMP akan mendapatkan segi 6 dan elips. Mari kita mulai. Duduk yang manis ya. Halo adik-adik semua. Di sini kita kedatangan Kak Dar dan Kak Aca. Halo Kak Dar. Halo Kak Aca. Iya, Kak Dar dan Kak Aca nanti mau ngajarin nih banyak apa itu bentuk-bentuk, bentuknya mau ngapain gitu kan. Kak Aca katanya mau ngambil bahannya dulu nih. Bahannya adik-adik nih tadi yang gambar-gambar ini. dulu nih. Iya, betul. Oke, sampai ketemu Kak Aca. Nah, kita akan lihat apa sih itu keliling. Yuk, kita lihat yuk. Kita pakai kata ajaib kita. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa? Nah, ini dia. Keliling itu adalah gerak ke samping, kemudian ke bawah, kemudian ke samping lagi, terus ke atas. Nah, itu adalah keliling. Jadi bisa dibilang adanya lagi jalan-jalan atau jogging di bagian luar dari segi 4 atau kotak ya, segi 4 sama sisi. Kita coba lagi. Nah, oke. Ya, jadi artinya ini ada A tadi yang dia lewati, itu berarti adalah A, kemudian ditambah dengan B, kemudian ditambah dengan C, dan terakhir ditambah dengan D. Begitu juga nih yang punya adik-adik yang punya warna orange atau yang ada tulisan sonora, sama saja. A, B, C, dan D. Segi 4 atau kotak biasanya sama sisinya. Jadi A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Jadi kita bisa bilang bahwa keliling itu adalah 4 kali sisi. Kasri jelasin gampangnya ya. Jadi keliling, apapun bentuknya, merupakan penjumlahan bagian luar, ya, atau bahasa kerennya berapa banyak sisi yang dilewati. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk kotak atau bahasa kerennya bujur sangkar. Nah, kita lihat nih, kotak atau bujur sangkar merupakan bentuk 2 dimensi yang terdiri dari 4 sisi. Biasanya sisi-sisinya adalah sama. Itu kenapa suka disebut sebagai kotak atau bujur sangkar atau segi 4 sama sisi. Nah, apa itu persegi panjang? Persegi panjang biasanya sisinya yang panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Kotak yang dipanjangin atau ditarik. Coba kita lihat benar tidak kotak yang ditarik. Kita lihat, bandingin yang warna coklat tua itu lebih pendek, itu segi 4, sedangkan ada tambahannya tuh. Bener nggak? Yang bawah yang panjang itu ada 15 cm lebih panjang, yang
sisi sebelahnya itu 10 cm, jadi lebih pendek. Nah, betul ya? Tuh, sama ya. Tuh, jadi sisi luar dari bentuk persegi panjang itulah yang disebut dengan keliling, gitu. Jadi kalau tadi kita lihat panjangnya atau A sama C itu sama, B sama D itu sama. Jadi bisa dikatakan keliling itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Gampang kan ya? Oke. Nah, contoh dari persegi panjang itu adalah pintu atau jendela. Sekarang kita masuk ke segitiga. Nah, segitiga itu bentuknya ada 3 sisi. Kita udah tahu ya. Ada 3 sisi. Kelilingnya merupakan penjumlahan dari sisi-sisinya A, B, dan C. Atau bisa disebutkan 3 sisi. Iya. Keunikan dari segitiga, dia ada apa ini? Ada tingginya. Nah, tinggi itu merupakan bagian yang tegak lurus dengan alas. Jadi kalau adik-adik punya penggaris yang tadi itu penggaris yang segitiga, kalau adik-adik punya penggaris segitiga, nah yang ini itu adalah yang tegak lurusnya itu, gitu. Itu yang disebut tinggi. Jadi tinggi itu yang tegak lurus sama yang alasnya, ya. Nah, contoh dari segitiga. Atau ada gambar lain lagi nih. Ini kita lihat nih, ada yang lain nggak? Coba adik-adik tebak. Betul banget. Penggaris segitiga dengan pizza. Layang-layang ini mempunyai 2 sisi yang pendek dan 2 sisi yang panjang. Biasanya layang-layang atau bentuk layangan atau juga sering disebut bentuk belah ketupat itu mempunyai 4 sudut yang biasanya adalah tegak lurus atau siku. Nah, ini dia keliling layang-layang juga sama, bagian luarnya aja. Jadi A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, cuman A dan D itu sama, B dan C itu sisinya sama. Jadi bisa dikatakan keliling layang-layang merupakan 2 sisi miring yang pendek dan 2 sisi miring yang panjang. Ya. Nih, layang-layang seru ya. Kita masuk dengan jajaran genjang. Oke, jajaran genjang adalah seperti persegi panjang tetapi ditarik ke kiri atau ditarik ke kanan. Kita lihat contohnya yuk. Bedanya jajaran genjang dengan persegi panjang adalah kalau jajaran genjang yang ujungnya itu ditarik ke kanan. Nah, kayak gini. Ya. Atau ditarik ke kiri. Nah, ini juga disebut jajaran genjang. Jadi yang tadi sisi pendeknya itu menjadi sisi miring. Itulah disebut jajaran genjang. Keren kan? Jajaran genjang mempunyai 2 sisi pendek yang sama dan 2 sisi panjang yang sama. Nih, tetap saja sama. Keliling itu adalah sisi-sisi luar dari bentuk jajaran genjang itu. Nih, udah dibuktiin ya, mau miring kiri, miring kanan, sama aja. Jadi rumusnya sama. A tambah B tambah C tambah D. Tapi ini karena A atau bisa disebut 2 dari sisi pendek yang miring ditambah dengan 2 sisi panjangnya. Ya. Oke, kita ulangin. Nih, ya betul. Nih kita ulang nih. Bisa, iya. Jadi gitu ya. Atau kalau singkatnya itu adalah 2 panjang ditambah dengan 2 sisi yang miring. Ya. Di dalam jajaran genjang juga ada tinggi ya. Adik-adik bisa lihat ya yang di hitam itu ada tinggi nih. Nah, sama saja. Nah, ini adalah contoh di jajaran genjang. Biasanya suka dibentuk gambar atap rumah. Ya, kita masuk ke segi 5. Oke, segi 5 juga sama. Semua keliling pasti adalah penjumlahan dari sisi-sisinya. Ya,
Nah, karena A, B, C, D, dan E biasanya adalah sama, maka kita bisa sebut bahwa keliling sama dengan 5 kali sisi. Oke, ini adalah contoh dari segi 5. Bisa dilihat ya, di bola itu ada segi 5 yang warna hitam itu. Kemudian kita masuk ke segi 6. Segi 6, nah biasanya segi 6 juga sama, sisinya sama. Jadi, kita sebut S bukan karena S bukan, bisa aja sebutin A, bisa aja sebutin B, bisa aja sebutin Budi. Intinya untuk menunjukkan bahwa semuanya itu samping-sampingnya itu adalah sama. Jadi kita bisa sebut 6S. Kalau diganti A bisa nggak? Bisa, jadi 6A. Kalau diganti jadi kilik, bisa. Berarti sisinya disebut 6 kilik. Ya, nah ini contoh bola lagi. Ya, itu adalah 6 yang di warna putih. Ya, jadi bola itu dibentuk dari 2 bentuk segi 5 dan segi 6. Kalau lingkaran, nah keunikan dari lingkaran itu biasanya ada diameter dan ada yang disebut jari-jari. Nah, tetapi selalu ada di tengah-tengah kalau menghitungnya. Jadi diameter adalah panjang terluar dari si lingkaran tersebut, tapi yang melewati tengah-tengahnya. Adik-adik lihat ya, ini ada persilangan ya di sini. Nah, itu adalah tengah-tengah atau titik pusat. Sedangkan jari-jari adalah setengah dari diameter. Oke. Keunikan dari lingkaran itu biasa ada tulisan pi-nya. Oke. Nah, sekarang kita tanya ke Kak Dar deh, apa itu pi? Ya, Ingin dia kan ngebandingin lingkarannya, kelilingnya, ya kan, terus diukur lagi diameternya. Nah, setelah diukur, ternyata didapatlah satu angka yang kurang lebih sama, yaitu besarnya 3,14 sekian 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 dan sekian. Oke. Nah, itu yang kita namakan pi. kalau rumusnya yang ini, keliling sama dengan 2pi kali jari-jari atau pi kali diameter. Bisa juga. Nah, elips itu adalah bulat dipencet. Nah, ini elips. Ya. Oke, kita ulangin lagi ya. Elips adalah bulat yang dipencet ke bawah. Gitu. Oke, sip. Nah, sama aja. Elips juga sama. Jadi semua yang keliling adalah bagian luar yang dihitung. Oke. Nah, di sini ada A dan B adalah garis lingkaran terpendek ya. Kemudian ada C dan D adalah garis lingkaran terpanjang dikali pi dikali setengah. Semua yang bulat, mau dia elips itu kan bulat ya, bulat yang dipencet itu selalu ada angka pi. Nah, uniknya seperti itu. Oke, jadi kita bisa bilang bahwa keliling adalah penjumlahan dari AB garis lingkaran terpendek dengan CD garis lingkaran terpanjang. Jadi selalu keliling itu selalu tambah ya, Dede lihat ya. Baru kemudian dikali pi kali setengah. Tapi selalu merupakan penjumlahan dari sisi-sisinya. Ini adalah contoh dari elips, yaitu gerakan dari bumi mengelilingi matahari. Kalau luas, coba kita lihat satu persatu ya. Kalau segi empatnya jadi apa? Tuh adiknya nyapu. Terus kemudian, nah menjadi merah. Jadi adalah bagian dalam atau yang disapu dan diwarnai. Segitiga menjadi kuning. Terus kalau ini persegi panjang, waduh dicat sampai jadi hijau. Kalau elips, sama juga nih. Nah, begitu juga dengan belah ketupat atau layangan. Jadi warna pink. Kalau bulat, begitu juga nggak? Sama. Terus jajaran kencang? Sama. Yang disapu, apa yang diwarnai. Itulah yang disebut luas. Oke. Sekarang tentang lingkaran. Nah, lingkaran, ya, untuk luas lingkaran itu merupakan jari-jari dikali jari-jari dikali pi. Jadi selalu luas itu adalah perkalian, keliling adalah penjumlahan. Nah, Dede bisa lihat ini nih. Ya, jangan lupa
Pada lingkaran selalu ada diameter dan jari-jari. Oke, kita singkat-singkat saja ya. Nah, kalau elips, kalau tadi keliling kan ini ada garis lingkaran terpendek, ditambah garis lingkaran panjang. Kalau luas, dikali garis lingkaran pendek, dikali garis lingkaran panjang, dikali pi kali setengah. Jadi kali pi kali setengah sama ya. Oke, hanya beda di tambah atau kali. Nah, ada beberapa fakta menarik. Kalau kotak dibagi dua menjadi dua segitiga. Persegi panjang dibagi dua menjadi dua segitiga. Apa fakta menarik dari segi 5 dan segi 6? Coba kita lihat. 1 segitiga, 2 segitiga, 3, 4, dan 5. Ada 5 segitiga. Kemudian kalau segi 6, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Jadi bisa disebutkan bahwa luas segi 5 adalah 5 kali luas segitiga. Luas segi 6 adalah 6 dari luas segitiga. Yang uniknya lagi, keliling satuannya itu pasti tidak ada kuadratnya. Tapi kalau luas itu pasti ada kuadrat di belakangnya. Jadi misalnya sentimeter kuadrat, meter kuadrat, dan lain-lain ya. Oke, adik-adik bisa bedain ya antara keliling dengan luas. Oke? Nah, ini gambar-gambar yang didapetin adik-adik itu ada 9 bentuk. Tapi gambarnya ada 11 macam gambar. Nih, contohnya nih bujur sangkar atau kotak, segitiga, persegi panjang. Terus ini apa? Layangan. Layangan, betul banget. Terus ini? Bulat. Bulat. Ada 2 yang bulat. Kemudian ada oval 1, segi 6 1, jajaran genjang 1, dan segi 5 1. Ya kan? Coba kita hitung. Bener nggak 11? Coba ya, adik bisa hitung kan? Coba adik hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeay! Nah, ini gambarnya bisa dibuat bentuk-bentukan. Coba ini bisa bentuk apa? Lihat tuh segitiganya jadiin atap. Oh, rumah. Iya, betul. Bisa bentuk rumah, ya kan? Terus yang bulatannya bisa jadi apa coba? Jendela, yang elips ya atau oval. Terus bulatan itu jadi apa? Matahari. Matahari. Terus apa lagi? Kita punya layangan untuk main layang. Terus ini ada segi 6. Coba. Segi 6, segi 5 bisa jadi apa? Apa ya? Bola. Keren ya? Nah, asik kan belajarnya? Iya, asik banget.